Injil Lukas pasal 11 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Selamat memasuki akhir pekan, dan biarlah hati kita senantiasa diliputi dengan rasa syukur, sukacita, dan damai sejahtera di dalam segala berkat dan rahmat Allah. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa pada zaman bahela, zaman dulu, ada adat istiadat, ada kebiasaan atau tradisi di dalam kehidupan masyarakat Jawa yang patut diacungi jempol. Apa itu? Di depan rumah-rumah senantiasa disediakan kendi yang diisi dengan air yang cukup. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, kendi berisi air yang cukup itu memang sengaja disediakan di depan rumah supaya jikalau ada orang siapapun itu yang berjalan dan kemudian melewati tempat itu dan kemudian ia merasa letih, ia merasa kehausan, ya, ia bisa mengambil kendi itu, meminumnya, dan menghilangkan dahaga, menghilangkan rasa haus, sehingga ia boleh kembali melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang segar. Itu bentuk hospitalitas, keramah tamahan masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Demikian pula dengan masyarakat di Timur Tengah. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, pada zaman dahulu, zaman Alkitab ditulis, mereka memiliki kebiasaan, mereka memiliki adat istiadat, tradisi bahwa setiap musafir, setiap orang asing yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, satu wilayah ke wilayah yang lain, diizinkan untuk datang dan menginap di sebuah rumah. Apakah itu rumah dari orang yang mereka kenal atau rumah dari orang yang tidak mereka kenal? Itulah bentuk keramah tamahan, itulah bentuk hospitalitas masyarakat Timur Tengah pada saat itu. Dan Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, tuan rumah harus membukakan pintu, harus menerima keberadaan mereka sebagai seorang tamu
dan melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka. Menarik sekali bahwa Tuhan Yesus mengangkat tradisi, mengangkat peradaban yang sedemikian itu menjadi sebuah prinsip iman bagaimana orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, murid-muridnya hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus mengajarkan supaya mereka berseru kepada Allah dari relung hati mereka yang terdalam dengan mengungkapkan dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi seruan hati umatnya. Dan oleh karena itulah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita pun dipanggil untuk senantiasa menyerukan, meminta, bahkan bermohon kepada Allah mengenai kebutuhan-kebutuhan gereja kita, kebutuhan-kebutuhan jemaat kita. Pada hari-hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi virus corona, kita mengalami berbagai-bagai kebutuhan yang seringkali ternyata tidak mampu untuk tercukupi. Ya, sebagai sebuah komunitas orang beriman, kita butuh untuk bertatap muka di dalam sebuah persekutuan. Tetapi ternyata hal tersebut tidak mungkin kita lakukan. Kita butuh untuk melakukan ibadah tatap muka. Rasa-rasanya kurang sreg kalau kita hanya melakukan ibadah dari monitor televisi, layar laptop, atau layar smartphone kita melalui kanal YouTube. Kurang jos. Rasanya masih ada yang ganjel. Atau Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dalam kehidupan operasional gereja kita, sesehari lepas sesehari, semakin dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kita membutuhkan anggaran-anggaran, dana yang lebih untuk menjalankan program-program di masa pandemi ini, supaya gereja kita tetap dapat membangun persekutuan, ya walaupun tidak sempurna, tetapi tetap dapat menyapa hati kita semua, serta memenuhi panggilan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak kebutuhan gereja kita, ada begitu banyak kebutuhan jemaat kita. Oleh karena itu, prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan bisa kita pegang dan harus kita kerjakan. Carilah, maka kita akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Mari kita berjuang. Mari kita terus berkarya. Mari dengan penuh semangat
kita terus bekerja, kita mengingat prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan, dan percayalah, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami pun menyadari berbagai-bagai kebutuhan yang ada di dalam hidup kami sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, memohon kiranya tangan Allah boleh terulur kepada kami dan memampukan kami semua untuk mengatasi segala kesulitan, hambatan, dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut di dalam segala berkat dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani akhir pekan, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap semangat, tetap bersukacita. Jangan lupa memberlakukan protokol kesehatan, dan biarlah hidup kita senantiasa dilimpahi dengan rasa syukur kepada Allah, dan Tuhan boleh memakai hidup kita menjadi berkat. Amin.